kan aku kehilangan jati diriku gitu. Terus di tengah-tengah itu tuh aku pelayanan, Pak. Oke. Ambil pelayanan di Eagle Kids. Itu pelayanan ibadah anak. Aku terjun di situ Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Dari situlah jati diriku kembali lagi. Funku sebagai Uli Dewi walaupun belum 100% ya, tapi funku sebagai Uli Dewi, karakter orang yang menyenangkan, karakter orang yang ceria, itu balik lagi di situ. Karena aku ibadah pelayanan itu kan pelayanan, terus juga on stage itu nyanyi dan menari, bermain drama, serius. Tapi maksudnya dari situ aku belajar banyak gitu loh. Aku jadi tomat, aku jadi ladybug. Iya, tapi justru itu yang membawa sukacita. Sampai justru kemarin tuh aku sempat stres ya, gara-gara yang ya hormon dan sebagainya itu, karena mikir kok aku setiap mau MC aku stres ya. Serius? Stres. Sampai gitu? Karena aku takut salah, Pak. Serius? Sumpah, aku tuh overthinking banget. Terus aku balik lagi, tapi aku akhirnya kembali ke pikir aku ya sambil berdoa lah, Tuhan apa ya ini caranya. Oh, aku balik lagi loh, kan harusnya ini sesuatu yang aku suka kan. Iya. Ini sesuatu yang aku minta ke Tuhan bahkan gitu loh. Apa aku kok nggak suka cita? Kenapa kok aku tambah wedi, tambah stres? Ya udahlah, namanya kalau aku bikin salah ya wis, mau apa. Iya. Itu yang aku berusaha untuk balik lagi sih. Tapi ternyata di balik obrolan kita, di balik kamu seorang penyiar, kamu juga pendengar yang baik ya. Aku dari tadi ngobrol, kamu mendengarkannya itu beda. Orang yang kalau bisa mendengarkan itu beda. Oh, thank you. Iya, memang gitu ya. Ya, kita kan harus berlambat-lambat berbicara, tapi harus cepat-cepat mendengar. Aduh. Ini sempat terjun di balik layar radio. Enakan jadi penyiar apa jadi orang di belakang layar kayak program director? Penyiar. Kenapa? Exhausted, capek, Pol, stres. Karena yang dihadapi itu atas dan bawah kan. Penyiar dihadapi. Bos-bos di atas juga dihadapi. Stres, tapi at that time tidak begitu stressful karena ya balik lagi aku mencintai pekerjaan itu. Aku mencintai radio, Pak. Terus aku cinta mati sampai radio. Berarti kamu bisa hidup dari radio ya? Hidupku dari radio waktu itu sama MC. Kan MC juga karena radio. Iya. Peluang-peluang apa TV. yang terbuka dari radio apa aja? Ya jelas MC, MC, TV, TV. SBO ya kan? Waktu itu SBO TV. Udah. Lumayan lah tapi. Lumayan ya. Ngantor itu kan itu lumayan juga. Tapi ya kesel Setelah melahirkan, kan katanya banyak sekali yang berubah. banget. Iya kan? Apalagi juga seorang ibu Betul. harus menyusui, Betul. habis itu segala macam. Apa aja yang berubah? Banyak. Jadi kayak aku tuh merasa diriku dulu tuh super ekstrovert kan ya. Orang ya kalau istilahnya kan kayak aku bilang tadi social butterfly. Segitunya? Segitunya aku sangat-sangat bisa akrab dengan orang in 5 minutes like that gitu ya. Tapi wes saiki gak iso. Jadi kayak balik lagi ke mom brain itu tadi kan, lebih banyak brain freeze-nya. Terus kayak mau membuka diri sama orang itu kayak Apa batasannya? Menurutku itu bukan faktor biologis loh. Masa itu Maksudnya? faktor biologis? Lu iya hormon toh. Karena hormonnya? Hormon. Berarti murni karena hormon, bukan karena mindset ya? Bukan hormon, karena hormonmu itu kalau ibu hamil itu kan kompleks sekali hormonnya ya kan. Belum lagi dia menyusui itu sangat mengambil banyak energi dalam diri kita. Penerimaan diri sendiri, terus segala perubahan itu kan sekarang kompleks udah sekali. Ada upaya nggak? Maksudnya kan nggak nyaman dengan kondisi seperti itu kan. Gimana upaya untuk bounce back lagi, jadi orang yang menemukan jati diri lagi gitu, gimana caranya? Mendekatkan diri pada Tuhan. Wow. Enggak. Jadi ceritanya. Jadi ceritanya begini. Mempesona. Ini beneran. Beneran ini kesaksian ya? Kesaksian, Okay. true. Waktu aku sempat cerita tadi kan waktu kelahiran yang pertama. Off air tadi loh. Di kelahiran pertama itu kan aku super stres ya. Tanpa aku sadar aku itu kayak postpartum depression gitu kan. Tapi karena aku baru pertama kali ngerasain itu aku nggak ngerti kan. Itu lama-lama karena aku kehilangan jati diriku gitu. Terus di tengah-tengah itu tuh aku pelayanan, Pak. Oke. Ambil pelayanan di Eagle Kids. Itu pelayanan ibadah anak. Aku terjun di situ Sampai sekarang? sampai sekarang. Iya. Dari situlah jati diriku kembali lagi. Funku sebagai Uli Dewi walaupun belum 100% ya, tapi funku
sebagai Uli Dewi karakter orang yang menyenangkan, karakter orang yang ceria, itu balik lagi di situ. Karena aku ibadah pelayanan itu kan pelayanan, terus juga on stage itu nyanyi dan menari, bermain drama, serius. Tapi maksudnya dari situ aku belajar banyak gitu loh. Aku jadi tomat, aku jadi ladybug. Iya, tapi justru itu yang membawa sukacita. Diulek gak dari tomat dan sambel? Dibungkus. Ya ampun. Dari situ. Oke. Terus akhirnya karena itu kan dari situ, terus akhirnya di kelahiran yang kedua ini cukup aware kalau dan ini ternyata karena dampak melahirkan, bukan karena aku yang semakin bodoh, aku yang soalnya waktu itu aku pikir kayak gitu loh. Kok ilmuku, istilahnya ilmu ya, ilmuku kok nggak ada ya, kok aku nggak bisa. Kemarin-kemarin awal MC setelah cuti pun struggling aku, Pak. Aku sekarang ini kalau aku setelah pandemi itu jadi lebih banyak berpikir. Kayak misal ya itu umur sih. Iya kan, kita kan akhirnya kan. Maksudnya kebutuhan hidup kita semakin banyak. Iya, kayak apa yang pengen aku ucapkan itu aku pikir. Betul. Terus kayak aku pengen melakukan apa itu aku pikir. Betul. Tapi itu juga akhirnya membatasi gitu loh. Iya sih. Karena aku sekarang kan juga, maksudnya kayak katakanlah aku belajar hal baru gitu ya. Itu pun juga akhirnya nggak yang kayak dulu yang cul-culan ngono. Ya progresnya ada, tapi juga nggak secepat itu juga. Betul. Akhirnya prosesku jadi kayak gitu juga. Iya. Perjalanan itu memang, ya karena umur juga sih. Mungkin. Dan karena apa ya, level kehidupan apa sih? Segmen hidup kita. Narnia apa? Circle of life apa? Ya enggak kan levelnya beda dari dulu yang masih single. Iya. Kita sudah berkeluarga, punya 2 anak gitu. Iya. Terus ya bounce back-nya lagi kayak setiap ada kesempatan buat bersosialisasi, kamu lah ambil? Aku ambil sebisa mungkin tanpa mengorbankan keluarga ya. Aku tanya dulu ke suamiku, aku boleh nggak? Oke nggak ini? Ya oke. Tapi suami support ya? Maksudnya dalam... Puji Tuhan support. Ya, memang harus support, gitu, support banget. Support sistemmu juga, support juga orang-orang. Masih gaul nggak sih? Enggak. Nggak gaul udah? Nggak gaul, Lisan. Temanku yang gaul, karena temanku itu yang berkeluarga dan punya anak itu nggak banyak, Pak. Masih single, banyak yang masih single. Jadi mereka masih menjalani kehidupan single mereka. Ya itu cukup menjadi introvert karena temannya kan akhirnya mengerucutkan. Mereka hangout dewe. Padahal proses kreativitas atau segala macam itu dari pergaulan ya. Betul. Dan sekarang di era sekarang ya apa cara nih? Instagram. Sosmed, Pak. Tambah introvert gini, Pak. Iya sih, tapi ya enggak. Puji Tuhannya kita sebagai orang entertainer, itulah. Kita kan ada undangan-undangan itu kan. Iya. Maksudnya ada tempat untuk kita tetap bersosialisasi gitu loh. Terus ada waktu di mana pun ketika kita nge-MC pun ketemu sama orang banyak tuh. Iya. Di situ waktunya untuk update, walaupun ikut kadang-kadang aku nggak bersosialisasi sih. Terbatas kan, rame terus ngobrolnya cuma sama beberapa orang ya acara-acara itu sih. Yang terkenal sih lebih enak ya, karena kalau misalnya ada undangan makan influencer tuh. Tapi itu juga capek loh ya sebenarnya. Iya sih, tapi kalau tujuannya untuk bersosialisasi, untuk menjual dirinya ya lumayan. Ada keinginan lagi nggak untuk balik ke radio? Saat ini tidak. Aku cinta, tapi saat ini masih dengerin radio nggak? Juarang pol. Enggak. Mana cintanya? Enggak, but at least aku tidak. Aku aja di mobil sekarang dengerin 91,7. Apa itu? Itu channel 5 RRI, Radio RRI. Itu sekarang lagi gangguan, sedih sampai sekarang. Mati kan? Aku aja saking. Tahu itu RRI beneran, kalian dengerin RRI lah apa? Ya sedih. Oh. Kayak nggak ada temen, aku sedihnya. Enggak, soalnya kamu nggak dengerin radio? Aku nggak denger, soalnya suamiku itu suka yang silent gitu loh waktu di jalan. Dan terus kalau kita ke jalan itu biasanya itu selalu rombongan sirkus, Pak. Iya, rame-rame, banyak yang nangis-nangis lah. Iya, jadi itu wes mematikan radio. Jadi diputar sedikit itu dimatiin. Iya, karena berisik juga. Iya, jadi karena itu bukan ganti ke Spotify atau itu enggak. Oh, enggak juga. Tapi karena memang mematikan media lagu. Tapi sempet mengamati nggak teman-teman atau penyiar-penyiar sekarang atau radio-radio sekarang itu? Ada keresahanmu sendiri nggak? Resah. Iya, semakin bangkrut. Iya, semakin banyak yang diakuisisi. Iya. Kualitas penyiar? Aku nggak pernah dengerin penyiar yang baru. Iya. Yang baru-baru
kayak di IBS itu banyak yang baru kan, Heeh. penyiarnya. Tapi ya mereka dimanjakan dengan software dan sebagainya Pak. RCS iku saya bikin Gen FM bagus itu ya RCS iku. Tapping toh, terus Bisa diedit ngono Iya, iku iya, toh. iya. Ya iku. Jadi kan manja, sense of Iya, mixing iya, dan iya. sebagainya wis gak ono. Ini ada satu pertanyaan. Lama siaran di radio anak muda, pasti familiar sama penyanyi yang jadi idola pada zamannya, termasuk boyband Westlife. Ada cerita apa tentang Westlife dan Uli Dewi? Nggak ada, nggak ada. Aku tuh gampang cinta ya ternyata ya. Sama radio cinta, sama Westlife cinta Pak. Tapi India aku tuh sama Westlife, sama radio itu sama-sama cinta di waktu yang sama. Aku cinta sama Westlife dari SMP. Ngefans Paul nemen. Sampai pertama kali Westlife konser di Jakarta itu, aku kan waktu itu tinggal sama nenekku ya. Almarhum nenekku sendiri. Sampai tak paksa ke Jakarta buat nemenin aku nonton konser. Kita naik kereta kelas ekonomi, Pak. Ke Jakarta, itu yang pertama. Terus habis itu aku 2 kali sih nonton konser. Yang kedua itu sudah ini sama mantan pacarku dianterin. Enak. Terus yang ketiga itu Shane kan sempat konser di sini dong. Konser di sini. Shane Villan. Cuman dia sendiri tapi. Lah kok yang ngurus itu Spade. IO ini Spade ya kan. Terus si MC ini Ronald. Oke. Aku melok yo ke backstage yo. Sampai experience backstage iya, ya. kan aku berdua boleh tapi 1 orang aja. Nggak apa-apa, Cin, kamu di sini ya. Aku nggak ke situ. Kamu kan nggak ngefans sama dia, aku kan ngefans banget. Ya wes aku ikut dan aku bisa foto sama Shane. Itu puncak ke fansku. Ngerti kan kamu bisa foto sama idola? Kamu pernah ngerasain nggak? Enggak. Iya, jadi itu wes ya apa ya? Bisa foto sama idolamu yang kamu idolakan Star Trek dari nggak? Star Trek. Banget. Wah, aku foto itu gak esok gerak. Sumpah Kamu nggak? So I say a little day, no every day. Lek aku isok mikir ngelucu ya ngono, Pak. Aku nggak isok, Pak. Aku nggak isok mikir apa-apa, Pak. Sampai aku tuh mengakui Ronald itu, aku sebagai manajernya Ronald. Oh. Supaya kan itu area terbatas tuh, area Iya. terlarang tuh. Kan ada orang-orang bulenya juga tuh. Maksudnya dia punya Iya, bodyguard iya. dewe toh. Yo iku. Aku manajernya MC ini gitu, terus foto. Itu satu kenangan yang Dari radio juga ya. Dari radio. Dapatnya juga semuanya dari radio. wis lah, itulah. Terus Menurutmu apa untungnya jadi seorang penyiar? banyak. Ya Apa? kalau buat Koneksi aku pasti. iya koneksi kan. Terus itu membuka jalan kita buat MC. Terus Tapi kalau inget-inget masa-masa siaran dulu, kangen nggak? ya kangen kemampuanku ya. Oh, kangennya kangen kemampuan, bukan kangen situasi siaran. Tidak. Oh, enggak ya? Aku sudah melupakan hidup yang lama itu. Oh iya. Tapi aku merindukan adalah kemampuanku. Wow, so wild itu ya. Enggak. Maksudnya aku merindukan kemampuanku waktu di era usia itu gitu loh. Iya. Kok aku sampai ada kayak di SBO TV itu, ngisi web TV itu kan ada rekamannya kan video. Aku iso yo kayak gini yo ngomongku yo. Saiki gak iso Pak aku kayak gitu, Pak. Apa sih kayak dulu tuh kayak gimana? Kayak Yo fluent aja aku ngomong. langsung gitu di depan Iya, gitu ya, jadi aku kayak nggak mikir apa-apa gitu ya? iya langsung ngomong aja, nemu aja kata-kata yang bagus gitu, nggak repetisi kan bad kan? Iya. Repetisi kok aku nggak ya sampai untuk kayak ya dia bilang kayak gonggongnya itu kayak nemu aja Nyeletuk gitu iya ya? itu aku yang dulu aku merindukan itu kemampuanku waktu itu, seandainya aku punya kemampuan itu di saat yang ini nggak apa-apa. Ya kan manusia itu bertumbuh. betul dan Artinya kan bukan itu sekarang bukan bertumbuh, maksudnya bukan nggak bertumbuh kan, sekarang kan bertumbuh juga tapi dalam iya. jalan Ada yang ya lain. ada apa sih obstacle-nya sendiri-sendiri Iya, kan. iya. Ya jadi gitu ya Akan kayak membentuk uli yang betul baru. ada waktunya lah nanti kayak gitu. Berat ya omonganku ya. Berat. Ya balik kamu. Lu kok aku? Apa ini kok aku nih? Ya gantian lah. Ya kan, tapi enak ya Apa itu? jadi artis lokal. Enggak.
nggak ada enak-enaknya jadi artis lokal apa? Tapi dulu waktu kamu dari Di interview. MTV, Aku nggak tahu di interview gitu. Aku iya gimana? VJMTV itu sejauh apa tahun dulu tuh? VJMTV itu dulu 17. Ya cuma masuk 20 besar, setelah itu selesai. Karantina gitu. Karantina. Ya itu cuma efeknya buat aku adalah aku bisa naikin harga. VJ MTV, tapi juga nggak ada anunya. Anak nongkrong MTV. Aku jujur setelah dari VJ MTV itu, aku balik ke Surabaya, aku bikin radio online. Oh iya dah. Radio Gasem namanya. Radio streaming. Oh, sama Sen. Ya. Ikutan. Ya, aku bikin itu. Ya. Kayak terbuka kan sesuatu, kayak oh ternyata kita bisa bikin ini di dunia radio dari. Tapi nggak buat terus dong itu. Kata terus karena swadaya. Repot swadaya yang berat sekali. Iya. Itu kamu dewe ya? Atau sama siapa? Bertujuh, pakai, Pak. aku sama Haname salah satunya. Oke. Sama Seng itu juga, sama teman-teman ada Bram, ada Dika, ada Donna. Oh, Donna. Iya, tahu. Itu. Donna produser, right? Terus habis itu kita mau ada banyak komunitas, ada komunitas stand up, komunitas film, komunitas indie pasti, iya, kan? rock sendiri, macam-macam. Kenal Dono di situ, Dono Pradana, kenalnya di situ. Kayak gini wes sekarang, nggak pengen siaran sendiri di TikTok atau di Instagram gitu nggak pengen? Aku nggak kreatif, Pak. Kan kamu PD mbak, program Itu director. dulu itu Ya kan dulu. itu kan nggak hilang kan aku lah. PD, aku nggak sendirian. I have my team. Iya. Aku punya produser yang aku suruh pikir, nggak Iya, sih? iya, Maksudku iya. kan aku bisa brainstorm sama. Apalagi perempuan ya, maksudnya dalam artian keterbatasan nyusuin, masih ngurusi yang anak tak kayak urusin gitu. pikiranku ini banyak yang belum ada tempat buat. Ya sebetulnya harus bikin gitu ya kan. Tapi nggak iso. masih pengen di dunia entertain? Masih. Apa Masih. cita-citanya? Ada nggak cita-cita yang pengen di dunia entertain untuk yang belum dicapai atau apa gitu? I'm Karena living kalau- my dream sih sebetulnya ya, to be honest. You living your dream. Yes. Sampai sekarang pun ya, cuman ya Tuhan, MC ku semakin banyak Tuhan, amin. Kebutuhan suka MC-nya atau karena memang suka duitnya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Sampai justru kemarin tuh aku sempat stres ya, gara-gara yang ya hormon dan sebagainya itu karena mikir kok aku setiap mau MC aku stres ya. Serius? Stres. Sampai gitu? Karena aku takut salah, Pak. Serius? Sumpah, aku tuh overthinking banget. Terus aku balik lagi, tapi aku akhirnya kembali ke pikir aku ya sambil berdoa lah Tuhan, apa ya ini caranya? Oh, aku balik lagi loh kan harusnya ini sesuatu yang aku suka kan. Iya. Ini sesuatu yang aku minta ke Tuhan bahkan gitu loh. Apa aku kok nggak suka cita? Kenapa kok aku ditambah stres? Ya udahlah, namanya kalau aku bikin salah ya wes mau apa. Iya. Itu yang aku berusaha untuk balik lagi sih. Aku aja maksudnya sering juga kok sampai sekarang dapat komplain apa-apa masih ada. Iya, ada. Masih ada gitu. Ya tapi kamu is famous, Pak. Ya, tapi komplain. Yo famous gak ngurus, wongnya saya Nggak, tetap tapi balik maksudnya- ke kamu, klien-klien itu saya kenal Enggak, sama kamu. tapi artinya maksudku dalam artian kalau skill ya mungkin bisa dipelajari, tapi yang penting attitude gak sih? Kayak Iya sih. ya selama kita baik-baik aja sama orang ya Iya sih. sama kerabat atau siapa mas baik-baik aja ya wis lah. Tapi di support suami juga support untuk kerja lagi gitu atau gimana? Support suamiku itu apapun yang kulakukan dia support selama itu tidak merugikan dan Iya, tidak iya, mengorbankan keluarga ya. Dia orangnya suportif sekali sih. Bahkan kalau mau bikin konten pun itu sebetulnya aku mau dibantuin sama dia. Oh iya? Iya, Sama cuman yo aku nggak ngerti Pak, ada nggak konten opo? Aku kudu mikir dewe, aku nggak iso, otakku terbatas. Gitulah. Oke, terakhir mungkin ada teman-teman yang pengen jadi penyiar, pengen apa Masih mungkin- ada dah. Banyak loh katanya. Sungguh dah. Banyak dari kita ngobrol sama beberapa penyiar ya. Oh. Penyiar mana ya kita ngobrol ya? Siapa ya? Kak Meti. Oh, ya karena mereka punya speak up toh. Iya, jadi kan mereka dekat kan. Oh, iya. Dekat sama orang-orang itu kan. Loh, oh iya. Kita kan kayak jauh. Betul, Kita ini kan jauh sama orang-orang yang masih belajar atau apa gitu kan, masih kita kan nggak pernah menyentuh mereka toh. Iya, itu anak-anakku usia-usia kuliahan ya. Iya. Tapi kalau anak-anak SD itu nggak senang public speaking loh, Dol. Ada kok kuliahnya, sekolahnya. Loh, aku kan ekskul public speaking Heeh. di Gracia. Lah, masa malah nggak suka public speaking? Enggak, mereka Bukannya itu malah perlu ya sekarang ya? perlu yang memasukkan ke situ mama papa mereka. Iya. Tapi ketika mereka tak tanyain gitu, emang kamu masuk ke sini, kamu suka nggak public speaking? Enggak. Banyak yang biasa karena sekolah kayak yang udah di grade 6 ya.
itu pelajarannya mereka ya sudah disuruh presentation. Jadi ketika mereka sudah melakukan hal itu terus melok dipaksa orang tuanya ikut public speaking class, lapo aku loh wis mengulangi iki gitu. Jadi itu hanya suatu apa ya, kebiasaan apa sih? Ya, rutinitas, paksaan. Ya. Ya udah, Rutinitas itu. buat teman-teman yang dipaksa jadi penyiar, aku pengen ngomong apa? Tak siram banyu. Sumpah. Gini. Apa kayak apa? Ya. Aku nggak ngerti ngomong apa. Berusaha. Living your dream. Living your dream. Don't forget to pray. Don't forget to pray. Don't forget to pray. Don't give up on your dream. Don't give up on your dream. Pokoknya jangan menyerah aja, apapun yang terjadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena kalau bla. kita nggak pernah menjalani akan ngerasa kelak nanti kecewanya. Di usia-usia tua itu loh ya. Kok aku biar nggak melakukan Berhenti itu, boleh, tapi jangan menyerah. Karena menyerah atau mundur itu bukan pilihan. Pilihannya adalah tetap maju ke depan. Mantap. Mantul. Itulah quotes dari pion catur. Ya kan, pion catur kan selalu maju ke depan. Tapi kan karena aku cilik ngono ya disamain sama pion. Enggak, pion catur kan